Shalom jemaat terkasih dalam Kristus yang ada di rumah. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Kiranya tetap semangat dan dalam perlindungan Tuhan. Wah, benar Ibu Heni. Kita semua berharap sekalipun masa pandemi masih berlangsung dan banyak peristiwa bencana yang kita saksikan dan dengar yang menakutkan, namun anugerah Kristus kiranya melindungi dan menyertai kita dan semua jemaat yang ada di rumah. Ya, Kak Selvi, kita baru saja memasuki tahun 2021 ini dan banyak peristiwa yang membuat kita prihatin akan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Kiranya menyadarkan kita semua bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dan mau hidup dekat dengan Dia. Benar Ibu Heni, hari ini Tuhan memanggil dan menggerakkan hati kita untuk terus bertekun, bersekutu, dan mendekat kepada Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan hati kita masing-masing dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari jemaat sekalian, kita datang di hadapan Tuhan dan mengakui hanya oleh kuasa salib Kristus hidup kita mengalami kuasa kemenangan dalam segala pergumulan kita. Mari nyanyikan pujian. Karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang
kita berdoa menyerahkan persekutuan doa kita dalam kehadiran dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau boleh pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, menyediakan waktu kami yang terbaik untuk datang kepadamu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami untuk kembali bersekutu, untuk kembali mengingat akan hubungan yang erat, menjalin hubungan erat dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan doa Rabu ini, kiranya Engkau menyertai dan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan, melalui setiap pujian dan firman yang akan kami dengar Tuhan, biarlah kami semua dapat bertumbuh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Kak Selvi, apakah mudah ya di masa pandemi dan berbagai bencana ini kita tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus? Ya, tentunya saya pribadi dan juga jemaat di rumah mengakui hal ini tidaklah mudah melewati masa sulit pandemi ini. Namun, hanya anugerah Kristuslah yang mampu memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk terus setia dan beriman kepada Kristus. Wah, benar ya Kak ya. Bukan hebat dan kuat kita. Mari kita terus ajak jemaat di rumah terus setia dan tidak ragu dan mundur dalam mengiring dalam melayani Kristus. Mari sebagai tekad iman kita, oleh kekuatan Roh Kudus, kita bersama-sama menyanyikan pujian, Engkaulah Tuhan kami dan tiada kuragu lagi. Saatnya, mari Kak Selvi, kita ajak jemaat yang ada di rumah menyiapkan hati untuk sebentar dikuatkan dengan firman-Nya. Kita akan menyanyikan pujian, Kristus hidup. Hidup selama-lamanya, ramai
Shalom saudara-saudari sekalian, bersyukur hari ini kita diberikan lagi Tuhan kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Khususnya di persekutuan doa kita secara online. Namun sebelum jauh kita akan belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, berikan kami hati yang tunduk, kefokusan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan berdasarkan apa yang kami pelajari. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga boleh menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika saudara-saudari di rumah menjadi orang percaya, apa yang paling saudara-saudari ingat tentang perkataannya Yesus? Apakah yang berhubungan dengan Kristus akan memberikan kita perlindungan, penyertaan, atau mungkin Tuhan akan menghukum mereka yang menyakiti kita? Ataukah Tuhan menuntut kita mengasihi Allah dan sesama? Atau apa yang paling kita ingat? Apakah mungkin berkat ketika kita datang kepadanya? Atau apa itu? Saya tidak tahu apa yang paling saudara-saudari ingat. Tetapi ketika saudara-saudari pun mengucapkan hal-hal apa yang saya ucapkan tadi, itu juga tidak salah. Karena itu juga ada di dalam Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang paling sering kita abaikan dan itu adalah hal yang penting? Apa itu? Terutama tentang penderitaan yang merupakan konsekuensi logis ketika kita percaya kepada Kristus. Dan topik yang akan kita pelajari hari ini adalah yang berhubungan dengan itu. Penderitaan dan ketekunan umat yang percaya. Saudara-saudara, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 1-4 yang akan menjadi dasar pembahasan kita pada malam hari ini. Saya bacakan untuk kita semua. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudara, kalau kita bisa lihat dari konteks dekat bagaimana Tuhan memberikan nasihat agar tetap tinggal di dalam Dia supaya dapat berbuah atau menghasilkan dampak. Hal ini berbicara tentang suatu keadaan di mana ketika murid-murid Yesus hanya bisa menghasilkan dampak yang baik melalui pemberitaan firman, memberikan buah sehingga orang-orang di sekitarnya boleh mengenal Allah, itu hanya mungkin ketika mereka hidup di dalam Kristus. Dan juga perintah yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu untuk mengasihi. Dalam hal ini Tuhan tidak hanya meminta kita mengasihi sesama, khususnya pada murid-murid waktu itu. Tuhan meminta kita mengasihi Allah, dan ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh, kita akan dapat mampu mengasihi dengan tulus sesama kita. Itu perintah-perintah kalau kita lihat dari konteks dekatnya. Serta kepastian Kristus akan menderita karena dosa-dosa manusia demi menyelamatkan manusia dari murka Allah sebagai konsekuensi dosa. Jadi dalam hal ini Kristus mati bukan karena Dia berbuat dosa, tetapi karena kita berdosa dan Kristus mau menolong kita, maka hidupnya yang Dia korbankan agar kita bisa memperoleh kehidupan. Nah, saudara-saudara, itu konteks dekatnya. Tetapi mari kita lihat pada teks yang kita baca yang akan kita pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus pada ayat 1 di sini, Dia mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tadi kalau kita lihat, di balik konteks yang kita baca, pada pasal 15, di situ banyak sekali membahas, khususnya di ayat-ayat terakhir, tentang bagaimana Kristus akan menderita. Kristus yang dipuja-puja itu akan mengalami pesakitan. Dia akan merasakan suatu keadaan yang tidak seharusnya dia terima. Tetapi dia melakukan, dia terima itu semua karena satu tugas mulia, yaitu penyelamatan bagi manusia. Nah, dalam hal ini dia katakan itu kepada murid-murid supaya murid-murid jangan sampai kaget ketika peristiwa itu terjadi. Karena Tuhan Yesus sudah ingatin. Namun yang lebih unik di sini adalah Tuhan Yesus bilang bahwa ketika Dia nantinya akan menderita, bahwa apa yang terjadi pada guru tidak mungkin tidak terjadi pada murid. Nah, dalam hal ini saudara-saudara,
penderitaan itu ternyata akan dialami juga oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus di sini menjelaskan kenyataan bahwa para murid akan mengalami penderitaan yang meliputi diskriminasi, intimidasi, bahkan penganiayaan. Dan itu yang akan mengikuti mereka ketika mereka percaya kepada Kristus. Ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi garam, mereka akan memberikan dampak. Dan di dalam hal ini, ketika Kristus datang, sebenarnya kalau kita lihat, orang sering bilang, apalagi teks bahasa Indonesia, berbicara tentang Tuhan menginsafkan manusia akan dosa. Dunia akan dosa. Tetapi kalau kita bisa selidiki dari bahasa aslinya, itu sebenarnya berbicara Tuhan mentelanjangi dosa-dosa. Karena di ayat 22 dikatakan bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus datang dan berbicara kalau mereka tidak berdosa. So justru ketika Tuhan Yesus datang, itu menandakan bahwa manusia hidup di dalam kegelapan. Kecenderungan hatinya hanya mau melakukan yang jahat. Tetapi dalam hal ini, Kristus dibenci. Nah, otomatis kalau Kristus dibenci, pengikutnya akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan otomatis juga mereka akan dibenci. Bahkan di ayat kedua di situ malah lebih jelas. Kita akan punya kemungkinan untuk dibunuh. Bahkan di ayat 2 dikatakan karena hal ini, manusia yang tidak mengenal Allah bukan hanya akan dikucilkan. Bahwa setiap orang yang membunuh para murid pun dianggap sedang berbuat bakti kepada Allah. Nah, saudara-saudara, inilah kebebalan manusia. Kebodohan yang amat sangat oleh karena pengaruh dosa. Ini bukan orang-orang yang tidak terdidik, tapi ini orang yang terdidik, orang-orang yang melakukan rutinitas agamawi, orang yang belajar segala macam bentuk ilmu pengetahuan, bisa menjadi bodoh. Menjadi bodoh karena apa? Tidak mampu melihat kebenaran, karena matanya telah tertutup. Ada selaput yang menutupi matanya untuk melihat terang. Terang yang daripada Kristus yang membawa manusia kepada keselamatan. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Karena manusia sekali lagi menolak penciptanya. Manusia sekali lagi menolak atau ambil bagian di dalam menghukum penebusnya. Kita tidak tahu, mungkin orang-orang yang ada pada masa itu yang ambil bagian di dalam penyaliban Tuhan Yesus adalah orang-orang yang nantinya juga akan bertobat. Tetapi ini realita yang sesungguhnya. Bahwa ketika kita mau hidup menjadi orang benar, kita akan sangat dibenci. Hal ini jelas dilakukan mereka karena mereka tidak mengenal Allah, baik itu Bapa maupun Kristus. Ini adalah orang-orang yang saya bilang tadi bodoh. Mereka sekali lagi bukan bodoh secara intelektual, mereka bukan kurang belajar tentang agama, mereka adalah orang-orang yang belajar tentang agama, tetapi mereka di sini berbagian di dalam dosa. Dan dosa yang paling menonjol di teks ini adalah dosa di mana mereka menganiaya orang-orang benar. Orang-orang benar di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika percaya mereka kepada Kristus itu mulai dinyatakan di dalam tindakan mereka, yang menghasilkan dampak kepada orang di sekeliling mereka, disitulah mereka akan sangat dibenci. Dan Tuhan Yesus dalam hal ini udah bilang dari awal. Dia udah bilang sebelum dia nantinya akan disalib, bahwa apa yang akan dia alami, bahwa kemungkinan besar semua orang akan alami. Tapi memang realita demikian, bahwa jemaat Kristen mula-mula mengalami semua penganiayaan. Nah, saudara-saudara, apalagi kalau kita lihat di ayat 4 ya. Di sini lebih ditekankan ulang tentang perkataan ku katakan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena di pasal ini, kataku katakan itu ulang-ulang Tuhan Yesus ungkapkan untuk memberikan satu penekanan penting. Salah satu khususnya adalah tentang realita bahwa anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan, akan mengalami penganiayaan. Dan supaya mereka jangan kaget dan akhirnya menolak Tuhan. Karena ikut Tuhan itu bukan perkara kita itu senang-senang, kita itu nikmati segala macam yang baik. Oke, itu memang janji Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan sebenarnya bukan berjanji bahwa kedamaian itu berbicara suatu keadaan kita tidak akan mengalami masa sukar, kita tidak akan mengalami penolakan, kita tidak akan mengalami intimidasi. Tapi ketika kita hidup di daerah kita yang jadi minoritas, hal ini adalah mungkin. Nah, tapi Tuhan Yesus udah bilang itu kepada murid-murid, dan itu juga harus kita refleksi sekarang. Jadi jangan sampai kita kecewa, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang tertentu yang bagi saya sangat keliru.
Menawarkan orang untuk ikut Kristus, apalagi lihat orang yang sedang mengalami kesukaran. Udah, kamu ikut Kristus, kamu akan aman, kamu akan tentram, kamu akan damai. Dan pada saat dia tidak temukan damai, malah mungkin lebih sukar, dia tinggalkan Tuhan. Untuk ikut Kristus, saudara-saudara, harus bayar harga. Bahwa inilah realitas orang percaya tatkala mengikut Kristus. Bahwa mereka nantinya tidak akan kaget lagi tatkala mereka mengalami persekusi atau penganiayaan. Karena kenyataan. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Ini bisa kita katakan teologi realisme. Bahwa Kristus tidak umbar janji-janji manis. Kristus tidak umbar janji-janji yang, ayo ikut saya jadi murid saya, nanti saya akan kasih ini, itu. Enggak. Bahkan Tuhan Yesus secara gamblang ngomong, kalian akan mengalami apa yang akan saya alami nanti. Dan yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa dia akan mengalami penganiayaan dan bahkan mati. Dan ini juga terjadi kepada murid-murid. Kristus ingin kita mengingat semua yang dia katakan, bahwa dia tidak ngomong yang manis-manis tatkala ikut dia. Bahwa semua pasti baik-baik saja. Perkataan semua pasti baik-baik saja ini terkadang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang, maaf dalam tanda kutip, tidak belajar serius dengan firman Tuhan. Atau mungkin belajar serius dengan firman Tuhan, tetapi lebih condong menyukakan hati jemaat daripada menyukakan hati Tuhan. Karena takut kalau saya khotbahkan tentang dosa, saya takut khotbahkan tentang teguran, Injil dan lain sebagainya, nanti jemaat pergi. Oke, saya khotbahkan tentang damai sejahtera, berkat-berkat, supaya mereka tetap stay di gereja ini. Ini sangat keliru. Tuhan berbicara dengan jujur melalui firman-Nya. Kalau keadaan di situ memungkinkan dia harus tegur, dia akan tegur. Kalau harus dipuji, harus dipuji. Tidak main-main. Tidak datang untuk hanya menyukakan hati siapa sih yang mau dengar saya. Tapi kalau kita berbicara tentang hati yang sungguh mau mendengarkan Tuhan, harus siap segala macam bentuk firman yang akan disampaikan. Karena firman Tuhan bukan berbicara motivasi-motivasi, tidak. Firman Tuhan jelas berbicara tentang suatu keadaan di mana manusia sangat berdosa dan manusia butuh juru selamat. Dan oleh karena itu, dosa juga perlu ditegur. Supaya kita sadar bahwa kita ini berdosa. Firman Tuhan ini menjadi cermin yang nyata. Memperlihatkan diri kita seutuhnya bahwa kita sangat-sangat berdosa. Nah, oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada Dia. Kita harus bertekun di dalam Dia. Dan disitulah bisa terlihat kualitas iman kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini hanya mungkin diuji kalau kita mengalami kesukaran. Kalau kita bilang kita beriman, maka ketika saya berdoa untuk dapat mobil, saya beriman dapat. Saya berdoa untuk dapat TV gede, berdoa dapat. Itulah iman saya. Saya berdoa supaya dapat anak, akhirnya dapat anak. Itulah iman saya. Saudara-saudara, iman bukan hanya berbicara tentang itu. Iman juga berbicara tentang suatu keadaan di mana masa sukar terjadi. Namun saya percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan saya. Bahwa Tuhan punya maksud baik di balik peristiwa buruk ini. Itu berbicara iman. Jadi bukan berbicara iman, apa yang saya mau Tuhan kasih, apa yang saya inginkan Tuhan kasih. Nah, itu keliru. Ini iman yang mempermainkan Tuhan, ini iman yang memperbudak Tuhan. Karena yang penting di sini saudara-saudara, bukanlah iman yang besar, tetapi iman yang benar. Sekali lagi, ini bukan perkara iman yang besar, tetapi iman yang benar. Percuma kita memiliki iman yang besar, tetapi kita punya iman yang keliru. Jadi iman kecil pun, seperti kata Yesus, iman sebesar biji sesawi, asalkan itu iman yang benar, itu mantap. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini, paling tidak kita bisa belajar bahwa yang pertama, penderitaan yang Kristus alami mungkin juga akan dialami anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena kalau kita lihat, ada banyak anak-anak Tuhan yang karena cintanya kepada Tuhan mengalami juga penganiayaan. Tapi mereka bisa stay untuk tetap percaya bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan itu. Mereka tidak beriman buta, tetapi mereka percaya kepada Allah yang hidup, yang memberikan mereka kehidupan. Kenyataan bahwa tidak sedikit orang yang bertindak sebagai pembela Tuhan dan agama, namun sebenarnya tidak mengenal dan tidak diperkenankan Tuhan. Nyata kan? Baik kita lihat di TV, kita dengar dari obrolan orang, atau dengar dari podcast, bisa kita tahu bahwa begitu banyak orang mempergunakan agama, mempengaruhi rakyat-rakyat awam untuk bisa dikendalikan dengan agama, dan agama ini terkadang bukan cuma jadi tameng, tetapi jadi alat untuk pemuas kepentingan sendiri. Saudara-saudara, teolog Muslim Ibnu Rashid, dia mengatakan begini,
Jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Orang-orang yang gampang dikelabui dengan agama itu merupakan tanda kebodohan yang hakiki. Dia bisa ditipu, apalagi ketika dia merasa militan-militan betul kepada agama. Tapi sebenarnya dia tidak melakukan itu untuk Tuhan. Tapi dia melakukan itu untuk kepentingan orang-orang jahat yang bertopeng agama. Dan jangan sampai kekristenan juga begitu. Sibuk melayani, sibuk melakukan ini dan itu. Tapi sebenarnya hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua untuk kepentingan sendiri. Saya ingat sekali perkataan dari seorang pendeta. Waktu saya ikut seminar sekitar 2-3 bulan lalu. Dia ngomong seperti ini. Di masa pandemi ini semua hamba Tuhan berlomba. Untuk jangan sampai domba gembalanya itu terhilang. Makanya upaya apapun akan dijangkau. Khususnya dengan media online. Tapi sayang. Di sisi lain ada begitu banyak hamba Tuhan yang memplesetkan itu. Akhirnya sibuk mencari viewers. Sibuk mencari penonton. Mulai bersaing dengan segala macam bentuk kegiatan online. Dan ini mengerikan saudara-saudara. Yang berikutnya kita juga bisa pelajari bahwa kekristenan yang sejati tidak mungkin tidak untuk membicarakan salib sebagai bagian dari perjalanan hidup umat percaya. Jadi kalau kekristenan tidak pernah berbicara salib, maka ini adalah hal yang mengerikan. Berbicara salib bukan cuma Kristus yang tersalib, tetapi umat percaya juga harus menanggung salib, memikul salib, menyangkal diri. Bahwa kita, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang berkhotbah pun, juga punya potensi-potensi besar untuk jatuh dalam dosa. Cuma bedanya mungkin ketahuan dan tidak. Tetapi dalam hal ini Tuhan pengen kita bertekun, berupaya sungguh-sungguh, dengan bergantung penuh kepada Dia. Karena dengan demikianlah, ketekunan kita hanya bisa dikatakan tekun kalau kita bertekun di dalam iman dan iman yang benar kepada Allah. Karena banyak orang yang habis-habisan untuk Allah tetapi sebenarnya tidak mengenal Allah. Dan poin penting dari semua ini adalah Tuhan rindu kita bertekun di dalam iman kepada Dia sekalipun berada di dalam masa sukar. Dengan demikian terlihatlah kualitas iman kita dan kepada siapa kita percaya dan beriman. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Pada saat kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, sudahkah kita pertimbangkan ini? Karena beriman kepada Kristus bukan bahan komersil. Bukan bahan propaganda untuk bilang, ayo percaya Tuhan Yesus gampang masuk surga. Tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu pikul salib. Dan Tuhan minta kita bertekun di dalamnya. Terlebih ketika di masa pandemi ini. Mari kita pikirkan baik-baik. Apakah kita sudah mulai mau meninggalkan Tuhan karena sering kita mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti ini itu. Tapi akhirnya melupakan bahwa ada salib yang harus kita pikul. Bukti dari ketekunan iman kita kepada Allah yang benar. Kiranya perenungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Dia yang memberikan kita kehidupan. Dan kita harus mengikuti teladannya sebagai pribadi yang taat dan bertekun di dalam kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, kiranya firman-Mu boleh mengubahkan setiap kami oleh kuasa Roh Kudus yang memeteraikan itu. Pimpin kami semua Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh sadar maksud Tuhan bagi hidup kami, di mana kami harus percaya dan bertekun di dalam apa yang kami percaya dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kita bersyukur jika Tuhan berbicara kuat melalui firman Allah supaya kita sebagai anak-anaknya tetap bertekun dalam iman dan melayani Kristus apapun situasi, pergumulan, dan penderitaan kita. Untuk itu, jemaat sekalian, mari siapkan hati kita masuk dalam pokok-pokok doa. Kita menyanyikan pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Jadi wajah untuk
Saudara-saudara, mari kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Untuk doa syafaat yang pertama, mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali tentang berbagian di dalam mengikut Kristus dan meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan kuatkan kita untuk bertekun mengikut Dia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau memimpin kami sejauh ini di dalam iman percaya kepada Kamu. Tuhan, kami mohon, biarlah pimpinan-Mu, urapan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami semakin mengingatkan kami bahwa ketika kami percaya kepadamu Tuhan merupakan konsekuensi logis ketika kami harus memikul salib. Berikan kami kekuatan sehingga kami boleh terus memandang Kristus sebagai Allah penebus kami, yang dengan demikian kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin dimampukan untuk melalui hari-hari hidup kami yang penuh dengan kesukaran, yang kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua, mari kita mohonkan berkat perlindungan Tuhan atas hidup kita dalam menjalani hidup di keadaan yang tidak kondusif di masa pandemi ini. Dan mendoakan saudara-saudari kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, yang mungkin secara finansial, kesehatan, studi, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami hidup di situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini. Kami rindu iman kami kepadamu Tuhan semakin menguatkan kami bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan selalu memimpin arah langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami hidup melewati masa-masa sukar yang di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang melindungi kami sampai pada saat ini dan masa yang akan datang. Kami juga mohonkan berkat dari-Mu Tuhan, baik kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami krisis finansial, masalah di dalam keluarga, sakit penyakit, atau mungkin sedang di dalam kondisi perkabungan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka penghiburan, Tuhan memberikan mereka kecukupan bagi yang mengalami kesulitan secara finansial. Dan yang mungkin di dalam kondisi sakit, Tuhan memberikan juga kesembuhan yang berasal daripada-Mu, supaya semua orang boleh sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya alasan mereka boleh hidup dan mereka boleh bersaksi kepada orang di sekitar mereka, Kristuslah juru selamat kehidupan mereka. Sekali lagi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pokok doa yang terakhir, mari kita doakan pemerintah agar diberikan Tuhan kekuatan hikmat bijaksana, supaya boleh mengambil langkah-langkah konkret agar bangsa dan negara bisa bertahan dalam krisis ekonomi karena dampak pandemi ini. Mari kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia memberikan pemimpin-pemimpin kami hikmat bijaksana yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka bisa mampu melakukan yang terbaik dan mengambil langkah-langkah konkret supaya dapat mengatasi krisis ekonomi oleh karena dampak pandemi ini. Kiranya juga melalui vaksin yang nantinya akan dibagikan, kami melalui vaksin itu Tuhan berkati sehingga kami boleh mendapatkan kekebalan tubuh. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara dan pemerintah-pemerintah kami yang berusaha berjuang. Kiranya Tuhan selalu juga jaga dan melindungi mereka. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah jemaat sekalian yang ada di rumah. Oleh kemurahan-Nya, kita sudah berada di akhir acara persekutuan doa malam hari ini. Kiranya kehadiran Tuhan, puji-pujian kita, dan berkat firman Allah yang telah kita terima menjadi kekuatan iman untuk terus bertekun setia kepada Kristus. Mari terus bersemangat dan bertekun dalam mengikuti persekutuan doa tiap Rabu jam 7 malam Secara online bersama keluarga kita di rumah. Salam sehat dan tetap bersuka cita. Bye-bye.